Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vina Nurita dengan NIM 502220016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang HACCP. Apa sih itu HACCP? HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points adalah sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol bahaya yang terkait dengan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Tujuan dari HACCP yang pertama, mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan keamanan pangan. Yang kedua, mengembangkan strategi untuk mengontrol bahaya tersebut. Yang ketiga, mengurangi resiko kontaminasi pangan. Dan yang keempat, meningkatkan keamanan pangan. Adapun prinsip dari HACCP yang pertama, satu, analisis bahaya, yaitu mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan keamanan pangan. Yang kedua, penentuan CCP atau Critical Control Points, yaitu menentukan titik-titik kritis dalam produksi yang memerlukan kontrol untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Yang ketiga, batas kritis, yaitu menetapkan batas kritis untuk setiap CP untuk memastikan bahwa proses produksi berada dalam kontrol. Yang keempat, pemantauan, memantau CP untuk memastikan bahwa proses produksi berada dalam kontrol. Yang kelima, tindakan korektif, yaitu melakukan tindakan korektif jika CCP tidak berada dalam kontrol. Yang keenam, verifikasi, memverifikasi bahwa sistem HACCP efektif dan berfungsi dengan baik. Yang ketujuh yaitu dokumentasi, mendokumentasikan semua aspek sistem HACCP. Manfaat HACCP: 1. Meningkatkan keamanan pangan. HACCP dapat membantu mengidentifikasi dan mengontrol bahaya yang terkait dengan keamanan pangan, sehingga dapat mengurangi resiko kontaminasi pangan. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit. Dengan mengontrol bahaya yang terkait dengan keamanan pangan, HACCP dapat membantu mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi pangan yang tidak aman. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Perusahaan yang menerapkan HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan yang dihasilkan. Yang keempat, mengurangi biaya. HACCP dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kegagalan keamanan pangan, seperti biaya recall produk dan biaya pengobatan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi produksi. HACCP dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan mengidentifikasi dan mengontrol titik-titik kritis dalam proses produksi. Yang keenam, meningkatkan kualitas pangan. HACCP dapat membantu meningkatkan kualitas pangan dengan memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan. Yang ketujuh, mengurangi resiko hukum. Perusahaan yang menerapkan HACCP dapat mengurangi resiko hukum yang terkait dengan kegagalan keamanan pangan. Yang kedelapan, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan HACCP dapat meningkatkan perusahaan sebagai produsen pangan yang aman dan berkualitas. Yang sembilan, mengikuti regulasi. HACCP dapat membantu perusahaan mengikuti regulasi keamanan pangan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. 10. Meningkatkan keamanan pangan global, yaitu HACCP dapat membantu meningkatkan keamanan pangan global dengan memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan internasional. Penerapan HACCP. Penerapan HACCP dapat dilakukan di berbagai sektor, yaitu seperti di industri pangan, perusahaan yang memproduksi pangan seperti perusahaan pengolahan daging, perusahaan susu, dan perusahaan makanan kemasan. Yang kedua, restoran dan fasilitas makanan seperti restoran, kafe, dan fasilitas makanan lainnya yang menyajikan makanan kepada konsumen. Yang ketiga, perusahaan pengolahan pangan, perusahaan yang melakukan pengolahan pangan seperti perusahaan pengalengan, perusahaan pembekuan, dan perusahaan pengemasan. Yang keempat, distributor pangan, perusahaan yang mendistribusikan pangan kepada konsumen seperti toko-toko makanan dan supermarket. Contoh penerapan HACCP. Di sini saya mengambil contoh pada penerapan HACCP pada pengolahan daging. Langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengidentifikasi bahaya. Kontaminasi bakteri seperti Salmonella dan Escherichia coli. Yang kedua yaitu melakukan CCP atau Critical Control Point.
Yang dapat dilakukan yaitu satu, proses pencucian daging, memastikan bahwa daging dicuci dengan air yang bersih dan suhu yang tepat. Yang ketiga, proses pemasakan, yaitu memastikan bahwa daging dimasak dengan suhu yang tepat minimal 75 derajat Celcius selama waktu yang cukup atau minimal 30 menit. Yang ketiga, proses pengemasan, yaitu memastikan bahwa daging dikemas dalam kemasan yang bersih dan tertutup rapat. Langkah yang ketiga yaitu batas kritis, di mana suhu pemasakan minimal 75 derajat Celcius, waktu pemasakan minimal 30 menit, kebersihan peralatan dan lingkungan. Seperti memastikan bahwa peralatan dan lingkungan produksi bersih dan bebas dari kontaminasi. Yang keempat, pemantauan. Memantau suhu dan waktu pemasakan dan memantau kebersihan peralatan dan lingkungan. Yang kelima yaitu melakukan tindakan korektif, di mana jika suatu pemasakan tidak mencapai batas kritis, maka daging harus dimasak ulang. Dan jika kebersihan peralatan dan lingkungan tidak memenuhi standar, maka peralatan dan lingkungan harus dibersihkan dan disanitasi. Kesimpulannya, HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point adalah sistem manajemen keamanan pangan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengontrol bahaya yang terkait dengan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan. Dengan menerapkan HACCP, perusahaan pangan dapat meningkatkan keamanan pangan, mengurangi risiko kontaminasi pangan, meningkatkan kebersihan konsumen, mengurangi biaya yang terkait dengan kegagalan keamanan pangan, dan meningkatkan efisiensi produksi. Itulah tadi materi HACCP yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.